وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. الأمر الثالث العلم النافع. العلم النافع المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. العلم أساس لا بد منه ليكون العبد مفتاحا للخير، ومن لم يكن عنده علم نافع كيف يميز بين مفاتيح الخير ومفاتيح الشر، وكيف يميز بين الحق والباطل، كيف يميز بين السنة والبدعة، كيف يميز بين الهدى والضلال، كيف يتقي باطلا وهو لا علم له، وقد قيل قديما كيف يتقي من لا يدري ما يتقي ما يتقى صحيح ما يتقي صحيح أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله: الأمر الثالث لتكون مفتاحا للخير. Perkara ketiga supaya antum menjadi kunci kebaikan. Al-ilmul nafi'. Coba perkara pertama apa? Mesti ingat ya? Mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala Al-Fattah. Perkara kedua tauhid. Ya, perkara ketiga ilmu yang bermanfaat. Jadi ingat-ingat ya, kawan. Apapun kebaikan yang antum ingin menjadi kunci dengannya, maka pertama antum harus tahu bahwasanya Allah lah yang memudahkan segalanya. Yang kedua, antum harus bertauhid, tawakal sama Allah, percaya sama Allah, bertaubat kepada Allah Ta'ala supaya bisa menjadi penyalur kebaikan. Ketiga, ilmu yang bermanfaat. Tapi sekarang ini kan banyak sekali juru donasi, apa ya istilah kita ya namanya? Pengambil donasi, penampung donasi, apa namanya? Badan ya semacam itu yang menyalurkan donasi, bukan mendonasi, menyalurkan donasi. Apakah pengelola donasi, ya? Apakah ini termasuk miftah lil khair? Iya, sangat. Umat sangat butuh orang-orang hebat seperti ini. Tetapi harus diingat, yang pertama dia harus memahami bahwasanya Allah Al-Fattah. Allah yang membukakan. Kita ini dalam ta'lim ini udah beberapa kali kita minta donasi di media sosial. Dan sejujurnya donasi yang terkumpul selalu ngepas dengan apa yang kita butuhkan gitu loh. Masya Allah gitu. Alhamdulillah. Allah yang membukakan itu. Ada juga sebagian yayasan buka donasi, cukup satu poster aja dengan nama yayasan tersebut, langsung mengalir banyak banget. Ada yang seperti itu. Allah Ta'ala Al-Fattah. Ya. Jadi seseorang kalau misalnya dia penyalur donasi, dia harus yakin Allah Al-Fattah. Kedua, dia harus bertauhid kepada Allah Ta'ala. Akhwat itu kalau misalnya yang nulis atau nyatet itu ada disediakan meja lipat ya. Bisa diambil meja lipatnya kalau ada yang nulis atau nyatet ya. Kalau ada yang mau nanya dengan tulisan silahkan cari kertas dilempar. Hah? Dilempar pakai buku? Enggak, ditaruh situ aja. Seret, nanti diambil sama pihak yang bertanggung jawab ya. Ya. Al-amru tsalits al-ilm an-nafi'. Jadi yang ketiga, ilmu nafi'. Orang yang menyalurkan donasi juga harus punya ilmu. Selain ketakwaan ya, ilmu.
tentang manajemen ilmu syar'inya juga tentunya. Ya. Dikatakan di sini al-ilmun nafi'ul mustamaddu min kitabillahi wa sunnati nabiyyih. Kalau mau jadi kunci kebaikan harus punya ilmu yang terambil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, al-ilmu asas. Ilmu itu pondasi. La budda minhu, harus punya liyakunal abdu miftahanil khair, supaya hamba ini bisa menjadi kunci kebaikan. Wa man lam yakun indahu ilmun nafi'un kaifa yumayyizu baina mafatihil khair wa mafatihis syarr. Orang yang enggak punya ilmu bermanfaat, bagaimana dia bisa membedakan antara kunci kebaikan dengan kunci keburukan? Ya kan? Kaifa yumayyizu bainal haqq wal batil? Gimana dia bisa membedakan antara hak dan batil? Kaifa yumayyizu bainas sunnah wal bid'ah? Membedakan antara sunnah dan bid'ah. Kaifa yumayyizu bainal huda wad dhalal? Bagaimana dia membedakan antara petunjuk dan kesesatan? Kaifa yattaqi batilan wa huwa la ilma lah? Bagaimana dia bisa menghindari kebatilan padahal dia enggak ngerti tentang kebatilan? Wa qad qila qadiman, dulu orang-orang berkata, kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi? Kaifa yattaqi man la yadri ma yattaqi? Bagaimana mungkin orang yang enggak ngerti apa yang harus dia takuti bisa takut? Bagaimana mungkin bisa takut orang yang tidak ngerti dia harus takut apa gitu loh. Ngerti gak? Ada nggak orang takut tapi dia nggak tahu apa yang dia takuti? Aduh takut nih. Takut apaan bro? Nggak tahu juga sih. Gimana? Nggak bisa dong kayak gitu kan? Iya. Jadi kalau orang nggak punya ilmu, dia nggak ngerti yang mana ranjau, yang mana goa, yang mana apa. Gimana bisa membedakan antara semua itu? Ya kan? Di Masjid Darussalam, kota wisata, pernah sana? Tahu nggak? Darussalam, kota wisata. Pak Khairul tahu? Kota wisata. Darussalam, masjidnya itu ya. Anda melihat ada kotak infak bagus, kotak amal kan? Ada kotak khusus harta riba. Ada kotak khusus sedekah. Ini ilmu ini bagus nih. Iya. Ya di situ emang ada Ustadz Erwandi kan di situ kan. Ya, ini ilmu. Jadi ada kotak khusus harta haram. Jadi yang mau membuang harta haram masukinnya ke situ. Ada kotak sedekah untuk masjid. Ini masya Allah. Bahkan ada kotak khusus sedekah untuk fakir miskin dan anak yatim dan semisalnya. Ada. Ini ilmu masya Allah. Kenapa? Kenapa harus dibedakan? Karena penyalurannya itu beda. Kalau kotak sedekah infak global atau umum atau mungkin untuk masjid, berarti kan untuk inventaris masjid, untuk kemaslahatan operasional dan seterusnya kan. Pokoknya pembangunan masjid lah, kemaslahatan masjid lah. Tapi kalau kotak untuk harta riba, harta haram, itu sebagian ulama melarang pembangunan masjid dan maslahat masjid dengan itu. Bahkan sejak zaman jahiliyah, dulu ketika masjid Ka'bah dipugar kemudian mau direnov kembali, itu disyaratkan oleh orang-orang jahiliyah dengan syarat, siap kabilah siapa yang mau nyumbang dengan syarat jangan, di antara syaratnya jangan dari harta riba dan haram, harus dari harta halal. Ini untuk Baitullah. Itu orang jahiliyah aja sampai kayak gitu. Maka harusnya ya kita sebagai orang muslim harusnya lebih selektif dalam hal ini gitu kan. Makanya disalurkanlah harta haram ini, bekas harta ribanya atau harta haram, atau kita punya rekening bank ribawi, kemudian kan ada interestnya tuh tiap bulan misalnya ya berapa, masukin situ. Untuk apa? Ini untuk apa? Harta ini untuk maslahat umum. Maslahat umum itu apa? Ada dua model. Imma bentuk bangunan, fisik bangunan, imma berupa individu. Boleh disalurkan masalah umum ini untuk dua hal. Yang tadi harta haram ini. Imma bukan untuk pribadi, imma untuk pembangunan fisik atau pengadaan sesuatu untuk hal yang umum tidak ada kaitannya dengan agama Allah. Seperti buat jembatan. Ya kan? Buat pengaspalan jalanan. Perapihan penataan taman misalnya untuk umum ya. Bukan taman pribadi nggak boleh. Untuk umum, ya, begitu. Pokoknya apa aja untuk umum lah. Yang tidak ada kaitannya dengan keagamaan agama Islam, itu boleh.
Yang kedua, untuk individu, dan individu ini khusus ya Pak, orang-orang miskin, fakir. Orang miskin boleh dapat harta yang seperti ini. Loh, tapi kan saat ini kan untuk individu pribadi. Iya, pribadi, tapi orang miskin itu tanggung jawab siapa ya, kawan? Tanggung jawab umat. Iya, makanya diperbolehkan. Makanya tanya Ustaz Turwandi akan hal ini. Masya Allah, itu jadi apa? Jadi itu adalah ilmu, dibedakan. Membuat kotak amal donasi ini miftahul khair bukan? Dengan ilmu dan bermanfaat itu bisa membedakan yang hak dan batil, bisa membedakan ini untuk apa, ini untuk apa. Masya Allah, itu ilmu itu. Apa? Karena jahil dan kebanyakan masih gitu. Makanya DKM mana itu kebanyakan nggak mau mikirin hal, nggak perlu kita, nggak usah lah ribet-ribet, udah lah. Dan yang penting donasi, yang penting banyak udah numpuk. Nggak ngerti penyalurannya harus bagaimana dan seterusnya. Iya, makanya anak ketika rapat DKM dengan jemaah di sini 4 tahun lalu, ya anak bilang, ini kita harus benar-benar dari awal seharusnya benar-benar dalam mengelola masjid ini kita harus dengan ilmu syar'i. Tapi ya itu hanya sebatas kalimat, ya susah juga kalau kita implementasikan ke orang-orang yang memang belum mau ke ilmu nafi', ya. Begitu ya, Masya Allah, itu bedanya. Kemudian, ayo lanjut, fadhal. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala hafizahullah kama qala Allah azza wa jalla qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah wal basiratu hiya al-ilmu an-nafi'. Faman lam yakun 'indahu 'ilmun nafi' kaifa yumayyizu baina haqqin wa batil wa hudan wa dhalal. Afama yamshi mukibban 'ala wajhihi ahda amma yamshi sawiyan 'ala siratin mustaqim. Afama ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Baik, ahsant. Kama qala Allah azza wa jalla, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah ini adalah jalanku, jalan saya berdakwah ila Allah. Jadi ini wajib atas dai itu berdakwah ila Allah, bukan ila nafsihi atau ila hizbihi atau ila ormasihi, ya enggak boleh, tapi ila Allah, ya. Ala basirah, di atas basirah. Wal basirah huwa al-ilmu nafi'. Al basirah itu adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, jadi kalau pernah dengar basirah, maknanya basirah ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat itu ada 2 hal. Yang masuk ke hati dan diimplementasikan di amalan, itu ilmu bermanfaat. Atau yang ketiga yaitu disebarkan juga. Itu. Jadi basirah itu ilmu yang masuk ke kalbu. Bukan yang sebatas ilmu yang disebut oleh ulama zuhud disebut ilmu lisan namanya. Ilmu lisan itu ilmu omdo. Bahasa kita omdo. Apa? Omdo itu apa? Omong doang, ilmu lisan. Ceramah tok tapi enggak diamalkan. Itu ilmu lisan kata ulama Imam Ghazali, Imam Ibnu Qudamah dan lainnya. Itu ilmu lisan namanya. Tapi ilmu basirah yaitu ilmu yang ada di kalbu dan diamalkan. Dan sebaiknya juga disebar, didakwahkan. Itu basirah, ilm yang nafi'. Faman lam yakun 'indahu 'ilmun nafi' kaifa yumayyizu baina haqqin wa batilin wa hudan wa dhalal. Orang kalau enggak punya ilmu nafi', enggak punya basirah, gimana dia bisa membedakan? Enggak bisa membedakan. Ya. Orang yang enggak tahu yang mana warna hitam dan putih, enggak tahu, enggak bisa membedakan karena buta, enggak ngerti. Afama yamshi mukibban 'ala wajhihi ahda amma yamshi sawiyan 'ala siratin mustaqim. Bedakan antara orang yang yamshi mukibban 'ala wajhihi. Dia jalan dan wajahnya itu menjadi apa namanya? Jadi mukanya itu di bawah. Mukanya itu di bawah. Berarti di jalanan tuh plek gitu loh. Kakinya di atas. Apakah dia lebih baik, lebih dapat petunjuk dibandingkan amma yamshi sawiyan, orang yang jalan dengan normal, sawi di sini sawi yaitu jalan normal. Palanya di atas, mukanya di atas. Coba antum sekali deh. Jalan mukanya di bawah, apa yang bahasanya itu
tangannya tuh diinin. Enggak. Kakinya tuh di atas. Terus dia jalan kayak gitu tuh. Itu yamsi mukibban itu. Mukibban yaitu apa? Mukanya tuh di bawah. Ala wajhihi, di atas mukanya. Itu antum coba balapan sama orang kayak gitu. Kalau antum kalah, berarti itu renta antum. Masih bisa kalah sama orang kayak gitu. Kira-kira orang kayak gitu tuh nengoknya gimana gitu loh. Kan susah nengoknya mau ke majalah. Ya, apakah orang yang kayak gitu tuh lebih dapat petunjuk dibandingkan orang yang jalan normal? Maka itu bedanya orang jahil dengan orang yang punya ilmu. Dan ajaibnya banyak orang jahil berjalan dengan wajahnya itu di bawah, tapi dia merasa lebih ngerti jalan dibandingkan dengan orang yang jalan dengan normal. Itu kan ajib. Ya, itu yang ajib seperti itu. Ya. Bayangkan ada orang jalan dengan cara apa? Kayang ya? Apa namanya tuh kayak gitu? Kayang. Kayak gitu. Koprol. Jalan. Balik. Gimana ya? Jalan gitulah pokoknya, jalan dengan cara itu. Ya, terus ada orang jalan normal, dia lewat gitu. Pak, tolong Pak. Apa ya? Jalan ke sana, jalan menuju ke misalnya ke Masjid Hijau, lewat mana Pak ya? Ditunjukin sama orang yang normal, lewat sini Pak, lewat Safiyah sana Pak. Ah masa sih Pak? Saya nggak percaya, enggak lewat sini aja, lewat Mabes. Ini kayak orang minta fatwa sama ulama atau orang ustadz, kemudian nggak terima dia dengan fatwa ustadz. Gitu kan? Ada seorang, Anda pernah ketemu dengan seseorang di Masjid Jenderal Sudirman. Habis kajian kan, dia menemui Ana, Pak Ustadz, Ana mau nanya, fadhal. Ana ini udah nganggur sekian bulan Ustadz, atau mungkin sekian tahun lupa, sekian bulan kayaknya. Ana tadinya kerja di bank atau pajak atau misalnya lah. Dan Ana kemudian keluar, resign. Nah sekarang Ana ada tawaran proyek bank Ustadz. Memang itu ada sisi ribanya dan terus dikasih tahu apa mekanismenya. Bilang itu riba, nggak boleh. Masa sih itu nggak boleh? Ana udah nanya Ustadz sih dia bilang Ana udah nanya sama Erwandi katanya. Ngomong kayak gitu. Padahal usianya masih 30 tahun sekian loh. Ngomong kayak gitu. Ana udah nanya Ustadz sama Erwandi. Matanya juga mata songong. Masya Allah nih orang nih. Ya. Ustadz, Ana boleh nggak Ustadz nanya sama Ustadz lain yang mungkin pendapatnya beda sama Ustadz? Dalam hati. Ini bener wallahi ngomong gitu. Dalam hati Ana. Lu kalau gitu lu ngapain nanya gua gitu kan? Lu tanya aja, cari yang sesuai dengan syahwatnya. Ini sampai ada kayak gitu, sampai dia mendapatkan alim yang sesuai dengan hawa nafsunya. Ini ibarat orang yang jalan kayak gitu tuh tadi nanya sama orang-orang normal dan orang-orang bilang kesini loh bro, gitu kan? Dia bilang saya udah nanya sama semua orang, tetap aja semua itu jawabannya. Saya mau cari jawaban orang yang normal yang kesana jalannya. Lihat nih. Ini jahil murakkab, bahkan jahil kubik. Kalau murakkab kan double, kubik kan 3 kali lipat. Hah? Tatabbu' rukhas. Ini mungkin lebih buruk dari tatabbu' rukhas karena dia memang dari awal sudah ada niatan untuk merendahkan orang-orang yang berfatwa berseberangan sama hawa nafsunya. Tatabbu' rukhas ini biasanya dia ada ulama pendapatnya beda-beda nih. Dia ambil yang enak gitu. Tapi udah ada pendapat beda-beda, dia udah nemuin. Ini yang dia ini tadi Lagi nyari sampai ketemu. Enggak ada, misalnya enggak ada ustaz yang mungkin nyari setan, nyari ulama setan. Ustaz setan mungkin. Baru ketemu pendapatnya yang menghalalkan riba. Ini baru ustaz nih. Pas itu keluar tanduknya langsung. Setan ini. Baik, kemudian afama ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma. Apakah orang yang mengilmui Al-Qur'an ya dan meyakini itu benar, itu seperti orang yang buta? Beda antara orang yang melihat dengan yang buta. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang yang mengilmui dengan orang yang tidak
mengilmui, tidak akan sama. Maka dilanjut sedikit. Faman arada Ahsanallahu ilaikum. Wa qala hafizahullah, faman arada li nafsihi an yakuna miftahan lil khair, alaihi an yahrisa ala ilmin nafi' wa ya'tani bihi inayatan daqiqah. Wa qad jaa fi haditsin rawahu al-Baihaqi 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ghada yatlubu ilman yata'allamu fatahallahu lahu bihi baban ilal jannah. Wa isnaduhu dha'if lakin yughni anhu masaha 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadithi Abi Darda radhiyallahu anhu wa ghairihi annahu alaihi salatu wasallam qala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Istamir qalil. Fal ilmu asasun 'azim wa aslun kabirun fi hadzal bab la budda an ya'taniya bihi al-'abdu liyakuna bidzalika min mafatihil khair maghaliqish syarr. Ahsan. Jadi siapa yang menginginkan untuk dirinya sebagai kunci kebaikan, alaihi ayyahrisa ala ilmin nafi'. Hendaknya wajib atas dia untuk berhasrat mencari ilmu yang bermanfaat. Wa ya'tani bihi inayatan daqiqah, dan dia memperhatikan dengan teliti. Dalam hadis dhaif, man ghada yatlubu ilman yata'allamuh fatahallahu lahu bihi baban ilal jannah. Siapa yang pergi untuk menuntut ilmu yang dia pengen mempelajarinya, maka Allah akan membukakan buat dia satu pintu menuju surga. Masya Allah. Bagaimana kalau setiap hari kita pergi untuk menuntut ilmu? Makanya anak semangat kalau misalnya antum datang untuk majelis ilmu, walaupun mungkin sejenak atau izin kemudian dan seterusnya, maka antum seperti seolah wallahu alam seperti memudahkan diri antum untuk surga insyaallah. Sebagaimana hadis Nabi yang sahih, yang ini sahih ini. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. La sallallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang meniti suatu jalan, dia menuntut ilmu dengannya, dengan jalan tersebut Allah mudahkan buat dia jalan menuju surga. Ketika kita tahu menuntut ilmu dan jalan menuju ilmu itu adalah mempermudah menuju surga, maka ini enggak kenal usia. Enggak boleh kemudian anak udah berusia, anak udah tua. Justru ya karena udah tua ini kan, mohon maaf Pak Khairul, karena udah tua ini kan ya umumnya kan enggak lama ya Pak Abu. Iya umumnya. Umumnya. Iya, tahu anak. Cuman kan umumnya kan ya Dika ya, umumnya. Maka justru lebih perlu gitu, lebih perlu. Ya. Dalam rangka untuk nyari surganya gitu. Mungkin nggak begitu connect, nggak bisa ngapalin, nggak masalah. Yang penting insya Allah pas surga yang mudah-mudahan gitu. Ya, connect nggak connect serahkan kepada Allah. Yang penting surganya, nyari surganya, nyari berkahnya. Fal ilmu asasun azim. Ilmu adalah pondasi yang agung. Wa aslun kabir. Asas atau pondasi yang besar di tema ini. Harus diperhatikan oleh hamba agar dia menjadi kunci kebaikan, penutup keburukan. Ya begitu. Nah, seorang orang tua juga bisa menjadi kunci kebaikan untuk anaknya. Dia mendidik anaknya, ya, atau untuk ummahat atau akhwat nanti akan melahirkan anak-anak yang insya Allah akan berkah, anak-anak yang menjadi ulama. Maka orang tuanya harus betul-betul mencari ilmu supaya anak-anaknya bisa dididik dengan baik. Ya, kita cukup sampai sini insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.